Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Alifah dengan NIM 2005336286062 dari Universitas Negeri Malang, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, offering E25. Di sini saya akan mempresentasikan karya makalah saya, yaitu kebakaran hutan. Yang pertama, pengertian kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan manusia. Kebakaran hutan ada yang memiliki dampak positif maupun negatif, namun lebih banyak kepada dampak negatifnya. Kemudian ada beberapa penyebab kebakaran hutan. Yang pertama, petir. Sambaran petir lebih berdampak pada musim kemarau, ketika lahan vegetasi kering dan mudah tersulut api. Terkadang, petir juga menyebabkan kebakaran di medan yang kasar dan sulit dijangkau. Kemudian ada letusan vulkanik. Risiko terbesar di area vegetasi terbakar oleh materi vulkanik yang dimuntahkan ketika terjadi sebuah letusan. Di area tersebut, pegunungan sulit dikendalikan dan tidak terlihat. Biasanya hanya akan menampakkan kepulan asap putih dari kejauhan yang menandakan kebakaran. Kemudian ada kemarau. Kebakaran ini biasanya dipicu oleh gesekan pohon atau daun kering. Gesekan yang terjadi bisa memercikan api secara alami dan menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian, rokok. Rokok yang masih menyala lalu mengenai vegetasi kering membuat api menjalar yang menyebabkan kebakaran, meskipun pertumbuhan api sangat lambat. Kemudian, pembukaan lahan. Maraknya kebakaran hutan oleh manusia, yaitu pembukaan lahan sawit baru. Pembukaan lahan ini masih memiliki manfaat positif jika lahan yang dibakar sudah mati alias tidak bisa ditanam lagi. Kemudian ada illegal logging, area pada rumput yang dibakar dan tumbuh rumput baru dengan kualitas yang lebih bagus dengan kandungan gizinya tinggi, namun tentunya rawan terhadap hutan di sekitarnya pula untuk ikut terbakar. Kemudian pakan ternak, illegal logging atau pembakaran liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah akan merambat ke area hutan yang kritis. Kemudian ada solusi pencegahan kebakaran hutan. Yang pertama, pembuatan sekat bakar, membersihkan lahan bakar di bawah hutan atau lahan, melakukan pembakaran terkontrol, memulihkan hutan dan lahan gambut yang sudah tidak produktif, memperhatikan waktu kebakaran, memperhatikan titik kebakaran, penghentian perluasan lahan dengan cara dibakar, dan melakukan tebang pilih. Selanjutnya, jika ada lahan yang sudah tidak dipakai lagi, maka lakukan penebangan hutan, jangan pembakaran. Kemudian mereboisasi hutan supaya kembali hijau dan tidak kering. Lalu melatih masyarakat untuk sigap dalam menanggulangi kebakaran lahan atau hutan. Kemudian pemerintah harus melengkapi fasilitas untuk kebakaran hutan, di mana setiap daerah yang memiliki titik api paling tinggi memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan atau lahan yang tidak terkontrol dengan sembarangan. Kemudian terdapat hukum dan peraturan terhadap kebakaran hutan. Yang pertama, PP nomor 4 tahun 2001 tentang kebakaran hutan. Yang kedua, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dan yang terakhir, PP nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu maraknya kebakaran hutan berdampak sangat negatif. Oleh karena itu, pelestarian hutan harus dilakukan karena hutan merupakan paru-paru dunia, di mana banyak menyimpan oksigen untuk memenuhi setiap kebutuhan makhluk hidup, termasuk manusia. Selain itu, perlindungan hutan juga untuk menjaga alam tidak erosi, banjir, longsor, atau mengalami bencana lainnya.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.